Oh ya, ini ada nih yang penting nih buat kalian. Ada namanya hardware, nih ya. Ada juga namanya software. Aduh, mana sih? Nah, ini dia. Ada namanya hardware dan ada namanya software. Bapak jelaskan dulu nih, beda hardware sama software. Pakai notepad aja kali ya. Hardware ialah perangkat keras. Software adalah perangkat lunak. Ada lagi yang terakhir, brainware, usernya atau penggunanya. Jadi pengguna komputer atau pengguna media digital pasti menggunakan tiga benda ini ya. Nah, tiga benda ini, tiga yang faktor utama ini ya: hardware, software, brainware. Hardware atau perangkat keras itu banyak contohnya. Hardware itu perangkat keras ya, yang bisa disentuh, dipegang, diraba, digunakan ya untuk komputer ataupun untuk part-part handphone dan segala macam. Contoh misalnya monitor, mouse, terus dan lain-lain. Nah, hardware ini kebagi lagi jadi dua. Yang pertama adalah perangkat input yang seperti materi pertama kita. Baru kebagi lagi perangkat output. Nah, ada lagi perangkat komputer yang lain seperti itu. Nah, mouse dan lain-lain. Terus untuk PC ya, PC itu juga termasuk hardware. Prosesor. Di dalamnya PC itu ada hardware-nya ya. Misalnya contoh prosesor, ada RAM, ada hard disk. Pak, RAM itu apa sih? RAM itu panjangan dari Random Access Memory yang digunakan untuk media penyimpanan kalau kalian lagi buka aplikasi. Seperti itulah contohnya ya. Jadi RAM gede bukan berarti spek kalian juga gede. Banyak orang menganggap RAM besar itu speknya juga besar. Kagak gitu ya. Yang paling utama itu adalah prosesor. Prosesornya kalau udah bagus, RAM-nya udah besar, itu ya speknya ya bagus gitu. Hard disk itu adalah media penyimpanannya. Biasa kalau disebut di handphone itu adalah memori internal. Misalnya RAM 4, internalnya 64. RAM-nya itu adalah random access memorinya. Untuk penggunaan aplikasinya itu adalah 4 GB. Memori internal untuk kalian menyimpan data, foto, video, dan lain-lain serta aplikasi itu adalah memori internal. Jadi terpisah ya. Jangan kalian samakan RAM itu adalah memori penyimpanan gitu. Ya, memori penyimpanan tapi hanya khusus untuk aplikasi yang berjalan. Terus di dalam PC itu ada prosesor, RAM, hard disk, ada UPS lagi. Ada namanya power supply gitu. Terus ada lagi namanya VGA. Ini bagian TKJ nih. Ada VGA. Terus ada lagi CD drive dan lain-lain lah. Pokoknya banyak yang bisa disentuh, dilihat, diraba. Itu adalah hardware, perangkat keras itu ya. Contoh-contohnya seperti itu ya. Kita lanjutlah, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak itu adalah aplikasi ataupun sistem operasi. Ya, seperti itu. Perangkat lunak itu kita tidak bisa kita raba, tapi kita bisa gunakan untuk membantu kehidupan keseharian kita. Contoh. Waduh, notif apa lagi nih? Yang pertama adalah Microsoft Office. Ya, Microsoft Office ada aplikasi perkantoran yang hampir seluruh orang di dunia gunain ya. Word, Excel, PowerPoint, dan berbagai macamnya. Selanjutnya aplikasi editing ya. Contohnya misalnya Adobe Premiere, Photoshop, dan lain-lain. Itu adalah aplikasi yang biasa di komputer. Dan ada lagi untuk handphone, itu biasanya disebut dengan nama APK file ya. Misal di Android, kalau di iOS itu namanya IPA file. Tapi Bapak lupa panjangannya apa. Jadi APK itu juga termasuk software. Misalnya aplikasi kalau di Android apa ya contohnya ya? Inshoot, terus ada lagi VSCO untuk editing, terus apa lagi ya? Kamera B216, Line, Instagram, Facebook, itu adalah software.
Ingat ya, itu adalah software atau aplikasi seperti itu. Kalau yang lain-lain ya banyak ya, perangkat lunak ya. Game pun juga perangkat lunak hitungannya, tapi diperuntukkan untuk bermain game ya, termasuk perangkat lunak seperti itu. Selanjutnya adalah brainware yang terakhir atau penggunanya. Ya mana mungkin lah misalnya pengguna user itu hanya hardware dan software, pasti ada orangnya ya, atau penggunanya kalian sendiri seperti itu. Jadi kebagi 3. Ada namanya hardware, ada namanya software, ada lagi namanya brainware. Software ini juga dibagi berbagai macam gitu ya. Jadi ada namanya software yang digunakan di komputer, ada lagi software yang digunakan di handphone kalian. Ada juga namanya software yang digunakan untuk developing. Nah, developing itu apa? Developing itu adalah yang biasa membuat program aplikasi. Jadi ada para pembuat aplikasi itu perlu namanya software juga. Contoh ya, kayak C++. Aplikasinya kalau nggak salah namanya itu Notepad++. Terus ada lagi namanya Sublime. Terus ada lagi namanya itu para developer itu menggunakan apa ya namanya ya? Dreamweaver. Nah, Dreamweaver ini biasanya untuk editing website seperti itu software ya. Terus apa lagi ya? Bahasa pemrograman yang digunakan aplikasinya Pascal, Turbo Pascal misalnya. Lalu ada lagi yang Bapak gunakan kemarin pada saat skripsi, itu adalah bahasa pemrograman apa kalau salah, Visual Basic ataupun sekarang namanya kalau nggak salah bahasa visual seperti itu. Ada aplikasinya ya, aplikasinya itu Visual Basic, ataupun ada lagi namanya visual apa Bapak lupa gitu ya, software-softwarenya. Jadi banyak software yang digunakan developer untuk membuat. Ada lagi namanya kalau buat aplikasi Android, namanya Android Studio. Ini asli berat banget nih namanya Android Studio. Jadi para developing yang membuat aplikasi itu juga perlu namanya software ya. Developer yang buat aplikasi, mendeveloping program itu menggunakan aplikasi. Seperti itu. Tapi kalau untuk aplikasi-aplikasi komputer dan lainnya kayak Microsoft Office dan lain-lain seperti itu. Jadi ada berbagai macam software ya. Kalau yang hardware, perangkat keras pokoknya bisa disentuh, dipegang, itu hardware. Kalau yang cuma bisa kita gunakan itu ya software yang bisa kita lihat tampilannya. Oke, lanjut. Udah berapa menit Bapak ngobrol nih? 20 menit dong. Kita bagi 2 part aja ya. Selanjutnya lanjut. Persoalan komputer PC DOS, Microsoft MS DOS, Apple DOS, Macintosh DOS. Oke. Ini beda-beda DOS ya, perintah DOS ya. Lanjut aja, skip. Nah, ini adalah perintah dan fungsi CMD command prompt. ASOP, break, CD atau CHD. Nah, bagi kalian yang punya komputer silahkan kalian oprek sendiri ya. Nggak perlu Bapak jelasin semua. Semua ini nggak perlu Bapak jelasin. Kalian tinggal coba sendiri masing-masing. Kalian trial dan error sendiri. Misalnya nanti kenapa-napa tinggal restart aja komputernya. Tapi jangan sampai kalian sebenarnya format hard disk kalian ya itu auto error gitu ya, ataupun kalian menghapus file yang ada di sistem. Paling Bapak gunakan sering itu tree ya, kata kunci tree ataupun pohon untuk melihat direktori yang ada di komputer Bapak. Jadi bisa dilihat di sini ada direktorinya, bisa kelihatan folder-foldernya apa aja sih gitu. Itu tree. Ya kelihatan kayak hacker padahal kagak gitu ya. Lanjut. Jadi banyak perintah-perintah command prompt yang bisa kalian gunakan, tapi berbeda-beda ya tiap komputer ya. Kalaupun di Windows itu namanya command prompt atau CMD, tapi kalau di Mac OS yang punyanya Apple itu namanya terminal. Ataupun di sistem operasi kayak Ubuntu atau Linux itu menggunakan terminal seperti itu. Bukan command prompt bahasanya. Di sini memberikan perintah ke DOS, ya command, CMD. Pada text box ya, menutup sistem DOS, exit. Oh ya, cara
cara close-nya tuh exit ya. Kita coba deh. Masih loading ya. Nanti kita cobalah terakhir. Masih loading, folder Bapak banyak banget. MSD penggunakan fungsi untuk menyiapkan perisa chdir. Nah, ini tuh masuk folder ya, dir ya, directory. Copy, det, del, dir. Bisa kalian gunakan ya. Ini tadi yang Bapak bahas tentang -t, -g. Nah, ini ada nih. Kalau kita menambahkan di belakang ya, di belakang ada mkdir. Fungsi digunakan membuat satu directory ya. Tapi biasanya kalau kalian tidak mendalami namanya pemrograman ya, kalian cukup tahu aja lah. Oh, ini color yang Bapak bahas tentang warna ya. Warna merah, warna ungu, kuning, hijau, light green. Ini Bapak mau nyoba exit doang nih. Uji kompetensi. Apa yang dimaksud internal command, perintah yang digunakan? Oke, tenang aja. Untuk materi tidak ada tugas. Setidaknya kalian mengetahui tentang apa itu command prompt. Kalian bisa baca di buku ataupun kalian trial dan error di komputer kalian masing-masing. Tapi jangan sampai kalian memformat atau menghapus ya. Kalau kalian menghapus dan itu data penting, ya wassalam, datanya hilang. Apalagi kalau kalian memformat atau mereset, wah bahaya. Jangan sampai menggunakan kata kunci yang digunakan untuk memformat. Oke, bab 2. Kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Ini tapi udah sampai habis. Kita exit ya. Bapak kan coba exit. Enter. Oke, terclose. Berhasil. Oke, Bapak tutup untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why you always in the mood? Fucking around acting brand new.